Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam acara Renungan Firman Tuhan yang kali ini dengan tema Hantu bisa kau kalahkan. Sekali lagi, hantu bisa kita kalahkan. Saudara, apakah hantu itu? Saudara, memang banyak orang yang juga takut kepada hantu, bahkan lari kalau mendengar ada hantu. Nah, hantu itu adalah bagian dari kuasa kegelapan. Secara umum bahwa roh yang ada di dunia ini terdiri dari dua bagian. Satu, roh kebenaran. Satu lagi, roh jahat. Roh jahat ini adalah iblis, setan, kuasa kegelapan, atau hantu, atau beganjang, atau penghulu balang, atau apalah namanya, tuyul, dan sebagainya. Itu jenis-jenis yang jahat. Dan yang baik adalah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Bapa di sorga. Saudara, itu ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Bahwa di sana dijelaskan bahwa asal usul daripada setan itu adalah ketika mereka di sorga, yaitu malaikat, tetapi mereka berperang atau memberontak di sana, sehingga mereka dilemparkan ke bumi beserta malaikat-malaikatnya. Kemudian, di manakah setan tinggal? Saudara, setan tidak punya tempat tinggal. Dia hanya mau merusak. Kerjanya hanya merusak. Jadi dia tidak tidur siang ataupun malam. Dia mau tinggal di dalam hati manusia. Di mana ada satu firman Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat 44 bahwa kalau diusir setan dia akan pergi keluar, tetapi ia tidak menemukan tempat yang layak baginya, sehingga dia mau datang lagi ke tempat semula. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 juga, iblis pergi berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setan itu tidak tinggal di pohon-pohon yang rimbun, atau ada pohon-pohon yang kita anggap keramat, atau di gunung-gunung, ataupun juga di lembah-lembah, atau di kuburan. Tidak. Di sana tidak ada layak tempat setan. Setan hanya mau merusak manusia. Kecuali di sana ada kepentingannya, yaitu misalnya bahwa ada orang yang mau bertapa sehingga ia harus mendapatkan tenaga atau kuasa, maka ia akan datang ke sana menyamar seperti memberi kuasa. Kemudian apa kerjanya? Kerja setan hanya untuk merusak. Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk membunuh dan membinasakan. Yesus datang untuk memberi hidup dan kelimpahan. Jadi pekerjaan setan merasuki orang yang hidup dan membuatnya menjadi stres dan gila. Kemudian setan juga masuk kepada orang untuk membuat kerasukan setan. Setan juga mendakwa, menuduh, mengatakan orang bahwa ia sudah tidak layak lagi, ia sudah mau mati, ia sudah tidak sembuh lagi, pekerjaannya sudah gagal semuanya. Jadi setan hanya membuat kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Kemudian setan juga membuat mimpi-mimpi yang menakutkan, seperti mimpi-mimpi buruk, misalnya digigit ular, digigit anjing, yang menurut ahli-ahli mimpi itu adalah diguna-gunai orang. Kemudian setan juga membuat bencana-bencana seperti bencana banjir, longsor, tsunami, ya, tabrakan, dan yang lainnya. Seperti ditulis dalam Ayub pasal 1 ayat 13-19, bahwa di sana setan mendatangkan api dari langit dan menghanguskan semua ternak daripada Ayub. Dan setan juga mendatangkan angin puting beliung dan merubuhkan rumah-rumah anak-anaknya sehingga anak-anaknya meninggal dunia. Itulah pekerjaan-pekerjaan setan. Kemudian berapa banyakkah setan? Setan itu banyak. Dari Wahyu pasal 12 tadi dikatakan bahwa mereka dilemparkan ke bawah bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kemudian mana lebih kuat manusia dengan setan? Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita kalah melawan setan. Karena setan di satu sisi dia tidak kita lihat, tetapi dia pun juga lebih berkuasa. Tetapi banyak orang yang justru malah berkawan dengan setan, misalnya dengan memberi tumbal, memberi sesajen, dan juga meminta supaya ia menjaganya dengan jimat-jimatnya. Kemudian setan terkadang tidak langsung membunuh atau mematikan orang.
tetapi menjadikan orang itu menjadi agen untuk mempengaruhi yang lain. Di mana salah satu daripada tujuan setan ialah membuat orang tidak lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan, membuat orang biasa-biasa dan tidak menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Maka itu dibutuhkan orang lain juga yang membujuknya sehingga orang bisa menjadi lemah. Kemudian siapakah Yesus Kristus? Saudara, Yesus Kristus ditakuti oleh setan. Matius 8 ayat 29, di sana ada setan yang mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Hai anak Allah yang maha tinggi, apakah kau akan menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi setan tahu siapa Tuhan Yesus. Setan lebih berkuasa atau penguasa alam semesta. Setan sangat takut sama Tuhan Yesus. Setan juga diusir oleh Tuhan Yesus dari orang yang kerasukan setan di satu tempat di mana ada orang kerasukan setan tinggal di kuburan-kuburan. Kemudian Tuhan Yesus mengusir setan itu dan pergi kepada babi-babi, dan babi itu lari ke dalam jurang dan mati lemas. Kemudian juga dalam Filipi 2 ayat 9 dikatakan di sana bahwa nama Yesus di atas segala nama. Jadi nama Yesus itu misalnya Tuhan Yesus lah, Yesus Kristus. Itu di atas segala nama. Nama apa saja yang ada di bumi ini. Ada kuntilanak, ada begu gancang, penghulu balang, setan, iblis, roh jahat, hantu. Itu di atasnya adalah nama Yesus. Jadi kuasa nama Yesus itu menguasai, mengendalikan semua nama-nama yang ada di bumi ini. Kemudian kita juga diberikan Tuhan kuasa untuk mengusir setan. Dalam Markus pasal 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kita juga bisa mengusir setan. Paulus mengusir setan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Dia mengusir setan tuyul dari seseorang dengan mengandalkan nama Yesus. Dia bilang, "Demi nama Yesus aku memerintahkan kau keluar dari perempuan ini." Jadi kita adalah pemenang. Kita bisa mengalahkan iblis, roh jahat, setan. Kita tidak perlu takut, karena kita beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kita bisa mengalahkan setan. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka akan mengalahkan setan-setan demi namaku. Ditulis dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 bahwa tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi melawan setan, jangan tunduk, jangan takut. Harus dilawan dengan iman bahwa kita dijaga oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 9 di sana dikatakan bahwa iman kita lah yang mengalahkan setan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita berkuasa? Yang pertama, kita bertobat, berhenti dari berbuat dosa. Yang kedua, kita akui dosa-dosa kita yang dulu yang masih ada. Ketiga, kita undang Tuhan Yesus untuk berkuasa atas kita, atau kita buka hati kita, kita terima Dia. Dia sudah lama mengetuk pintu hati kita untuk masuk. Maka kita sambut dan buka dan berkata, "Yesus, masuklah ke dalam hati saya." Kemudian kita praktekkan firman Tuhan. Apabila kita seperti ketakutan, seperti merinding bulu kuduk, langsung kita berkata, "Dalam nama Yesus, enyah kau iblis." Dan kalau ada juga orang sakit juga, dalam nama Yesus, engkau sembuh. Itu kira-kira saudara-saudara. Sampai jumpa lagi. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.